الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الحمد لله الذي وفقنا وإياكم لهذه الخيرات. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القائل: العلم إمام العمل والعمل تابعه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة لروح سيدنا شفيعنا محمد بن عبد الله ولجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأتقياء والصحابة والتابعين وجميع المجاهدين الطاهرين في سبيل الله رب العالمين وجميع المعلمين والمعلمات، ونخصصا لسيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ووصول وإبراهيم، ونخصصا لسيدنا الإمام الأستاذ الأعظم إمام الفقيه المقدر محمد بن أبي علوي وجميع سيدنا آل أبي علوي، ونخصصا لسيدنا الإمام أبي عبد الله بن عمر الشاطري وجميع أولاده، ومنهم أبي محمد مهدي بن عبد الله بن عمر الشاطري، ومنهم الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن عمر الشاطري، ومنهم الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري، ومنهم الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري، ولمن علمنا وعلمكم وعلم أمة النبي أجمعين ولو حرفا واحدا لله تعالى. الله تعالى لذرية في الجنة وينفعنا بهم وبأموالهم وأسرارهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى من وصف الناس عليهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجو الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا، افتح علينا فتحا قريبا، افتح علينا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai para asatidz, para orang tua, para hujat jamaah Masjid Jami Nurul Yakin, para pengurus, para BKM, kalau nggak salah namanya Bapak Ustadz Mursyid dan para jamaah, ikhwan, akhwat, ibu-ibu semua. Kita itikaf di sini kurang lebih 30 menit lah. Tadi baru kepake 5 menit. Sisanya tinggal 25 menit. Kira-kira kuat gak nih duduk 25 menit? Insya Allah ya. Tadi nyaur pakai apa? Nyaur. Jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita sama-sama mengkaji, mendalami, berusaha menerima apa yang datang dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kitab judulnya Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah Bisyarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah.
Ini kitab disusun oleh Imam Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Ad-Dimyati. Di kitab itu tertera alladzi yajidu halawatal iman man kana fi qalbihi thalathu khisal. Iman itu ada rasa manisnya. Dan iman itu pemberian dari Allah. Enggak semua diberi. Buktinya ada orang kafir. Kalau ada orang bertanya, enggak usah orang dah, saya bertanya sama jamaah. Jamaah yakin, seyakin-yakinnya yakin, kita ada yang menjaga malaikat raqib atid, yakin enggak? Mana malaikatnya? Itu kita melihat malaikat itu dengan ainul iman, dengan mata keimanan. Yang melihat itu mata keimanan. Maka kalaulah secara logika orang itu habis makan, insya Allah kenyang. Habis mandi, insya Allah wangi. Habis ngaji, insya Allah imannya itu tambah kuat. Kan begitu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ada kitab namanya Al-Qurtas punya Habib Ali bin Hasan Al-Qurtas, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala rahmat al-abrar, beliau mengumpamakan asyaitanu kal-kalbi, setan itu seperti anjing. Kalaulah kita mau mengusir anjing, lakin fi yadihi luqmatan minal lahmi, tapi di tangannya ada daging, apakah anjing itu menjauh apa malah mendekat jamaah? Cuman di tangannya megang daging. Ibu-ibu, dekat apa jauh dia? Mendekat. Begitu juga orang yang beriman, dia mau mengusir iblis dari hatinya. Wa fi qalbihi min ta'amil iblis. Cuman di hatinya ada makanan iblis. Apa makanan iblis? Allah abadikan itu. Ciri-ciri orang beriman, nanti mafhumul mukhalafah. La yakhafu biwa'idillah. Dia nggak takut dengan apa yang diancamkan Allah. Allah abadikan dalam Al-Quran. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'idi. Ingatkan dengan Al-Quran orang-orang yang takut dengan ancamanku. Ada wa'adun, ada wa'idun. Jadi orang-orang yang tidak takut dengan ancaman Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Jalil, Jalla Jalaluh, teramat sulit dia mengusir iblis dari hatinya. Kenapa? Itu merupakan makanan iblis di dalam hatinya. Kalaupun iblis mau pergi, paling sampai depan gerbang doang, dibalik lagi. Udah 10 menit ini waktu kau pakai. Tinggal 20 menit ibu-ibu. Tenang aja ibu-ibu. Ya, bapak-bapak. Tapi kalau bapak-bapak mau bonus, nggak apa boleh juga. Begitu yang kedua, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ini enggak. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah bukan tambah kuat imannya, tambah lembek. Tahu lembek enggak? Batu kalau diinjak Nabi Muhammad itu lembek. Itu batu kalau diinjak Nabi Muhammad lembek. Al-Imam Al-Barzanji, beliau menulis kitab, judul kitabnya kalau saya nggak salah, Tuhfatut Talib ala Najati Abi Talib, ay ala Islami Abi Talib. Memang ini saya kutip dari kitab Intabih Dinuka fi Khatar punya Al-Imam Abu Abdullah Al-Hadrami Al-Yamani. Menurut Al-Imam Al-Barzanji, Sayyiduna Abu Talib mata alal iman. Beliau wafat dalam keadaan beriman. Jadi
khilaf antara alim ulama. Sampai ada yang mengatakan ahaduhum, di antara beliau-beliau ada yang mengatakan kafir. Nah, yang mengatakan Al-Imam Abu Thalib mata al-Islam hatta alafa kitaban, sampai beliau menulis kitab dengan judul Tuhfatut Talib ala najati Abi Thalib, ay ala islami Abu Thalib, Al-Imam Al-Barzanji. Kita baca kitab maulid. Begitu juga Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan, nama kitabnya kurang lebih Asnal Matalib ala najati Abi Thalib bima yunsabu ila Nabi khair. Semua yang disebutkan ke Nabi Muhammad mulia. Nah, ini ada orang dibacain ayat Quran bukan tambah kuat imannya, malah tambah lembek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang di hatinya ada makanan iblis. Di mana iblis mau pergi, di dalam hatinya ada makanan. Yang ketiga, la yatawakkaluna. Makanan iblis itu dikejar kita, dibikin kita nggak berani tawakal. Apa itu tawakul? Tawakal. Apa itu tawakal? Al-murur ala manhajillah wa tafwid al-hasil ilallah. Kita berjalan sesuai dengan ajaran Allah, tetapi kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jangan kita menentukan kalau begini hasilnya begini. Jangan. Nanti kita jadi orang yang suuzon sama Allah. Ustadz, saya udah sholat duha, ada 12 rakaat terus, kok rezeki saya masih seret-seret juga. Padahal Nabi ingetin kita, husnudzan billah min husni ibadatillah. Berbaik sangka kepada Allah itu adalah sebaik-baiknya ibadah kepada Allah. 15 menit aja. 15 menit. Masih kuat gak nih? Ya Allah, lemes banget dah kayaknya ya. Sayyidah Sarah bininya Nabi Ibrahim itu waktu ditinggalin, jamaah habis kebet kitab Qisasul Anbiya punya Imam Ibnu Katsir. Ditinggalin sama Nabi Ibrahim, Sayyidah Sarah nanya, Allah amaraka bihadza ya Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, yang memerintahkan kamu ninggalin kita berdua nih di padang pasir, nggak ada apa-apaan di sini. Siapa yang nyuruh? Allah? Iya. Idzan lan yudayyan Allah. Kalau begitu Allah nggak mungkin nyi'in kita. Akhirnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail nangis, cuman bentak-bentakin kakinya, getok-getokin kakinya ke bumi, muncrat itu air, namanya air Zam-Zam. Sampai sekarang alam kering-kering. Itu berbaik sangka. Maka di tiga ini kalau ada di hati kita, nggak takut dengan ancaman Allah, nggak naik iman kita dibacakan ayat Allah, kita nggak mau menyerahkan hasil dari usaha kita kepada Allah, itu makanan iblis ada di hati. Teramat sulit dia untuk mengusir iblis dari. Kata baginda Rasul, orang yang punya tiga ini, dia akan menemukan manisnya keimanan. Apa yang pertama? Al-ilmu. Yaruddu bihi jahlal jahil. Dia harus punya ilmu. Dengan ilmu ini, dia bisa menolak omongan-omongan orang yang abu-obo ade-odoha. Apaan ibu-ibu? Abu-obo ade-odoha. Bodoh. Ini ejaan orang dulu. Kalau tambah anak sekarang, 7 ditambah 3 berapa? 7 di mulut, 3 di tangan. 7, kapan? 9, 10. Oh, dulu nggak ada begitu. Tuh 2, 3. Jadi kita harus punya ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang kita tuntut dari ulama yang baginda Rasul izinkan untuk kita menuntut ilmu. Ada kitab namanya Tanbihul Ghafilin lil Imam Ibn Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Al-Hanafi. Di antara alim ulama yang kita harus jadikan panutan, alladzi yad'uka minasyakki ilal yaqin.
ustadz, kiai, habaib yang membawa kita dari ragu menuju yakin akan kekuasaan Allah. Yad'uka minar riya ilal ikhlas. Ulama yang menyeru kita dari riya menjadi ikhlas karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ulama yang membawa kita minal kibri ila tawadhu. Yang tadinya sombong jadi tawadhu. Ini yang ngomong Nabi Rasul SAW. Ini kalau ustaz-ustaz yang masang tarif, sak diundang, sak dipanggil. Tahu sak gak? Nggak usah. Emang tukang cukur masang tarif? Nah, coba. Ibu-ibu jamaah buka kitab namanya Dakwah Utama punya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, murid dari Nabi Musa alaihissalam, memasang tarif dalam dakwahnya. Dijadikan dakwahnya sebagai mata pencaharian buat dunianya. Allah rubah wajahnya menjadi wajah khinzir. Buka kitab Dakwah Utama punya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Na'udzubillah. 20 menit, tinggal 10 menit, sabaran. Emang ada yang jemur cucian apa? Enggak hujan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus punya ilmu. Di antara ilmu yang harus kita tuntut dari yang keempat, ciri-cirinya apa? Minar rohbah ila zuhdi. Guru-guru yang memiliki kapasitas zuhud, dia bawa jamaahnya, dibawa dirinya kepada kenikmatan yang abadi. Doa Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad ajarkan ke Sayyidina Hasan wal Husain, Allahumma qdzif fi qalbi roja waqta roja'i amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Ya Allah, tancapkan di sanubariku pengharapan hanya kepadamu, hancur leburkan pengharapan di hatiku dari selain kepadamu. Wa ila rabbika farghab. Yang kelima, ciri-ciri ulama yang harus kita tekuni ilmunya, kita ambil ilmunya. Yad'uka minal adawa ila nasihah. Ulama yang menyeru kita dari permusuhan menyeru kepada nasihat. Jangan marah-marahan. Mengapa sih? Hah? Apa ya? Nggak enak. Nggak enak. Kalau rame-rame kan enak. Ya. Ustadz, saya terawih lama banget imamnya, duduk aja nggak apa-apa. Kalau sholat sunnah itu duduk tanpa sebab nggak apa-apa, cuman pahalanya separuh. Mau separuh nggak? Kalau kue putu mayang maunya separuh apa mau semuanya? Kalau terawih separuh aja dah. Ini kalau buat yang sakit-sakit, kalau dia kecapean daripada dia ngerutu, dengan diduduk. Cuman jangan duduk jamaah semua. Yang diri imam doang, jamaahnya duduk semua. Ini katanya nih jamaah songong semuanya. Jangan. Ini yang udah ngerasa, waduh, ini melintir juga nih roman-romannya. Duduk dah. Kalau sholat sunnah nggak ada aturan buat duduk kalau sakit nggak. Nah tadi yang nggak sakit duduk nggak apa-apa. Cuman pahalanya separuh. Gitu. Jadi harus punya ilmu. Dengan ilmu itu kita bisa ngejawab orang-orang yang mau ngejatuhin kita. Kadang-kadang main hadroh. Emang ada hadroh di zaman Nabi? Berisik kuping kita pengong. Buka kitab namanya Al-Ajwibah Al-Ghaliyah Al-Firqatin Najiyah. Ini kitab disusun sama Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Sayyidina Anas. Bima yarwi Imam Sayyidina Anas. Karena fi azikkotil Madinah. Di Madinah itu ada perempuan. Jama'atun minan nisa. Perempuan lagi mukul hadrah sambil baca sholawat. Di antara sholawatnya, Nahnul jiwar min bani Najjar ya habbaza Muhammad min Jar. Sangat beruntung kami bertetanggaan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lewat di balik tirai. Kata Nabi Muhammad, Allahu ya'lamu inni la uhibbukun. Allah tahu betapa aku mencintai kalian semua. Jangan adu otot, adu otak aja gitu. Bukan zamannya. Kalau zaman dulu adu otot, kalau sekarang jangan pakai emosi. Minta sama Allah. Amin.
tinggal 6 menit setengah, terusin nggak? Tinggal 6 menit setengah nih, tinggal 6 menit setengah. Lagi Sabtu mau kemana sih? Kan pada libur Sabtu. Baik, jadi jamaah kita harus punya ilmu, ya. Maka istri yang perempuan ini kalau lakinya nggak ngajarin ilmu terus ngelarang nuntut ilmu, tuh lakinya dosa. Awwalu man ta'allaqa birrajuli yaumal qiyamah. Loh, nanti di akhirat yang pertama kali membegal seorang pemuda dari surganya, keluarganya. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Lah kenapa kok dibegal dia mau ke surga? Dia cuma ngasih makanan, minuman, sandang, pangan, papan doang, nggak diajarin agama. Nah, yang kedua harus punya apa jamaah? Wara'un yahjuzuhu anil mahar. Dia harus punya kehati-hatian dalam perkara agama ataupun perkara dunia. Hati-hati, jangan sembrono. Kira-kira kalau ada orang perang di medan perang, dia masuk surga apa masuk neraka ya? Kelihatannya emang masuk surga. Jamaah silakan kaji ulang kalau memang jamaah terdapat keraguan di kitab Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ada itu kitabnya, nama kitabnya saya lupa itu. Kalau mau tahu kitabnya di rumah saya ada. Ya, itu di kitab itu dibilang di zaman Nabi ada orang namanya Kirkiroh, mata fi ma'arakah, dia matinya di medan perang. Cuman dia ngantongin emas. Kan ada yang namanya gonimah, harta rampasan. Ya kan dibagi dulu sama Nabi Muhammad. Ini enggak, ini ngambil sendiri lain. Ntar dari Nabi, 2 kali. Yang satu ngentit, yang satu dikasih. Tahu ngentit gak? Ngentit itu bahasa Spanyol dia. Kirkiroh. Makanya jangan namain Kirkiroh nih. Akhirnya dia mati, kata Nabi Muhammad, ini orang masuk neraka. Dia nggak hati-hati. Ngomong dulu dong sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, boleh gak saya ambil nih? Jangan kayak orang sono. Tahu gak puun daun mengkudu? Tahu gak? Biasanya ibu-ibu tuh kalau habis pulang subuh, kalau nggak Ramadan, dia goreng nasi. Iya, nasi goreng daun mengkudu. Lucu cuman. Assalamualaikum, dia yang ngomong, yang jawab dia juga. Waalaikumsalam. Katanya kita minta daun mengkudu, dia juga yang jawab, ambil aja. Ini siapa-apa? Masa semuanya dia? Yang mintanya sama yang punya. Minta dulu, izin dulu. Hati-hati dalam urusan agama dan urusan dunia sekalipun, jangan sembarangan. Al-wara, hati-hati. Jangan sembarangan. Guru, saya dulu pernah jadi preman. Berapa tahun? Seminggu. Waduh, preman seminggu. Habis jadi preman, perutnya kelaparan, pulang aja lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok pulang? Kelaparan, Mbak. Jadi preman gak enak, lapar. Sini, pulang lagi. Terus selama seminggu dia nggak sholat tuh. Nggak sholat subuh, nggak sholat apa. Nah, dia terawih tuh. Terawih itu kan sunnah. Kalau sholat subuh wajib. Ada hadis dari baginda Rasul, kurang lebih bunyinya, man taraka shalah muta'ammidan kataballahu asma'ahu fawqa babi jahannam fulan bin fulan wajabat lahu dukhulun nar. Kama qala Rasulullah SAW. Siapa orang ninggalin sholat padahal dia nggak punya hak buat ninggalin. Ada yang punya hak, orang gila, tuh, anak bayi, nggak sholat nggak apa-apa ya. Orang haid. Siapa yang ninggalin sholat sengaja, artinya dia nggak punya alasan yang dibenarkan oleh agama, namanya didaftarin buat masuk neraka. Maka dia wajib qadha tuh, kan terawih kan dua-dua tuh. Dia niatnya jangan terawih, sebab terawih itu sunnah.
subuh wajib, Idul Fitri sunnah, subuh ini subuh kagak berebut masang sejadah. Salah itu. Yang wajib dulu. Nah, dia kodok dah nih. Usolli fardhu subhi kodokan makmuman. Allah Akbar. Jadi dia nggak sholat taraweh, dia sholat kodok subuh. Cuman di belakang orang taraweh. Boleh gak? Boleh. Yang nggak boleh, imam sholat jenazah, makmumnya mau kodok subuh. Kenapa? Karena sholat jenazah nggak ada rukunya. Jadi nggak boleh. Kalau nggak ada rukunya sama-sama sholat boleh. Gitu. Ya, paham ya? Ini tinggal 3 menit setengah nih, terus kan ya? Terus ya ibu-ibu ya Allah, matanya dari periuk banget katanya. Saya baru perdana nih kemari. Niatnya mau survei semalam, akhirnya murid saya aja yang survei. Takut keder saya. Baik, jadi yang kedua itu apaan jemaah? Dia punya al-wara', hati-hati dalam urusan agama maupun dunia, surat-surat tanah, beli tanah. Tanya dulu sama orang yang pintar tanah. Ntar dipelelein, tau dipelelein nggak? Dipinterin. Tanya dulu yang jujur. Ya kan? Hanya biar gak dibohongin. Mau dibohongin gak? Iya. Dikibulin. Yang belanja-belanja online, kan ada namanya rekening bersama itu. Hati-hati itu. Saya kena ketipu soalnya. Hati-hati. Makanya Ustadz ketipu itu. Ustadznya lupa sedekah kali ya. Biarin dah, emang bukan rezekinya. Baca aja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kasih pahala, ganti dengan yang lebih baik. Amin. Jadi kalau sendalnya hilang, jangan ngomel. Boleh sih ngomel entaran. Oh, astagfirullah. Makanya orang nggak ada yang nggak marah. Makanya di Al-Quran kan bilangnya apa? Wal kaziminal ghaidh. Menahan amarah. Nggak ada orang yang nggak marah. Itu malaikat. Jangan marah. Itu jangan omongan salah. Tahan, Ji. Tahan. Itu bener. Jangan marah. Itu salah. Yang nggak boleh marah itu malaikat. Kalau manusia ada unsur buat marah. Tapi sama Allah disuruh kaziminal ghaidh. Tahan. Tarik nafas yang dalam. Tahan dulu 10 detik. Baru lepas. Udah mendingan? Belum. Tahan lagi. Ntar saya pesenin bakso. Bang. Biasanya baksonya matang, dia berhenti ngambek dah. Hati-hati. Ya, masalah agama, masalah perkara dunia. Yang ketiga, khulukun yudari bihin nas. Dia harus punya akhlak. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu bukan ngomong baik, bukan. Sebab ada orang ngomongnya baik, tapi niatnya licik. Itu kemarin saya ketipu rekening bersama. Saya beli sesuatu, saya nggak sebutin dah. Yang penting halal. Dia ngakunya di Bandung. Singkat cerita, ngomongnya sopan. Ini. Pokoknya ngomongnya baik banget dah. Kita mau ditipu kalau begitu. Orang sholat subuh, rakaat pertama, rakaat kedua, pore-pore ke belakang, nyolong motor. Ada yang begitu? Kenapa nggak ada? Jadi akhlak itu bukan omongan. Artinya, apa tuh definisi akhlak? Muwafaqatul zahir wal batin ala manhaji Rasulillah. Cocoknya, selarasnya antara zahir dan batin sesuai ajaran Rasulullah. Kalau dia baik di mulut, baik di hati, itu cakep. Sopan di mulut, sopan di hati, itu baru akhlak. Ini sopan di mulut, artinya setan. Na'udzubillah. Apa contohnya? Kalau orang jahilin kita, bagusnya kita kasih duit. Cuman kayaknya jarang gitu. Ayo, jujur.
Jujur. Orang ngambil sendal kita ketahuan udah 15 kali. Kita kasih duit, apa kita diemin, apa kita toyor palanya gini. Banget. Yang ngasih duit itu derajatnya mulia. Balas kejahatan dengan itu the high class. VIP. Ibu-ibu, bapak tahu gak arti VIP apa? VIP. VIP. Apa artinya? Very important person. Kalau orang Betawi bilangnya pip. Mana yang pip nih? Pip apaan sih, Mbak? Udah pokoknya dia enak, lain sendiri. Begitu. Soalnya jamaah. Jadi kalau kita mau dapat memanis keimanan, kita harus punya akhlak. Orang jahilin kita, minimal kita jangan balas. Syukur-syukur kita kasih duit. Cuman yang begini aja ara. Ayo sini. Ayo dah sini, palanya segini ini. Tok. Habis itu saya dibagi duit. Mana orangnya? Sini maju. Seginiin palanya nih. Habis itu saya dibagi duit 12 juta. Sini maju orangnya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, jangan balas keburukan dengan keburukan. Doain aja, mudah-mudahan dapat petunjuk. Amin. Itu yang ketiga. Ya, udah rapi. Yang pertama apaan? Harus punya ilmu. Biar kalau ada orang jahilin kita bisa ngejawab secara ilmiah. Ya. Apa bedanya yakin sama tawakal? Kalau tawakal kita yakin rezeki dari Allah, cuman pakai sebab. Kerja, dagang. Kalau yakin, dia kerjaannya sholat aja. Kayak Sayyidah Maryam tuh. Anna yakunu li gulam. Kok saya bisa punya anak? Begitu kan Nabi Zakaria, begitu kan? Anna yakunu li gulamu wa qad balaghani al-kibaru wa imraati akhir. Bini saya mandul. Kata malaikat, kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Sayyidah Maryam kan ibadah doang. Setiap Nabi Zakaria masuk, wajada indaha rizqa, ada rezeki. Anna laki hadza, dari mana? Qalat huwa min indillah. Itu derajat-derajat orang kelas kakap dah. Wali-wali begitu ya. Kalau kita jadi wali murid, itu pun kalau ngambil rapot disuruh tukang ojek wakilin. Katanya tukang ojek, apa Bu Haji? Wakilin saya dan ngambil rapot. Emang Bu Haji mau kemana? Mau ke Tanah Abang beli baju. Yang kedua, kita harus berhati-hati dalam perkara agama, dalam perkara dunia. Yang ketiga, kita harus punya akhlak, bergaul sama manusia. Manusia itu aneh-aneh modelnya. Modelnya aneh-aneh. Ada yang begini, bogono, ada yang bogono begini. Kalau dia nyakitin kita, kita balas dengan kebaikan. Itu yang bagus. Kalau dia nyakitin kita jangan balas dengan menyakiti, kita doain. Itu udah paling bagus dah tuh. Diamin aja. Dari situ kita akan paham, kita akan diberikan kenikmatan iman. Amin ya rabbal alamin. Udah dah rapi. Udah dah ya? Ya belum. Ke tukang parkir. Sini terus. Dia kelupaan kejedot. Ya udah dah jadinya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, tadi kembali lagi ke kajian kita yang qodho sholat. Jadi qodho sholat itu nggak mesti subuh, habis subuh nggak mesti. Dia kapan aja boleh. Ada sholat yang kapan aja boleh. Sebabnya duluan. Seperti sholat jenazah. Sholat jenazah itu mati dulu baru disolatin, apa disolatin dulu baru mati? Ibu dari sini. Orang mati dulu, habis itu disolatin dulu, apa baru mati? Mati dulu. Berarti itu namanya sababun mutaqaddimun. Sebab duluan. Kalau sebab duluan, kapan aja boleh. Mau habis asar, mau habis subuh, boleh. Sholat sunnah wudhu.
Wudu dulu baru sholat, apa sholat dulu baru wudu? Ayo. Wudu dulu baru sholat, apa sholat dulu baru wudu? Wudu dulu. Berarti dia habis subuh boleh. Ini amalan Sayyiduna Bilal bin Rabah. Batal wudu, benar. Batal wudu, sholat. Batal wudu, sholat. Batal wudu, sholat. Orang masih di dunia, sendalnya udah kedengeran di sorga. Cuman begini nggak gampang nih. Nyentuh bini ntar batal. Ada bini yang disentuh nggak batal. Apaannya? Giginya. Ini. Kalau kena gusinya batal. Yang kedua apaan? Rambutnya. Nah. Yang ketiga kukunya. Kali kukunya panjang. Nah. Kalau pakai penghalang sih nggak apa-apa. Ya. Jadi kita misalnya ada orang nih, wah, aneh dulu pernah nggak sholat tuh, kodok di hari itu juga, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kodok. Jadi nggak perlu sholat kodok zuhur habis zuhur, nggak boleh. Ntar kalau dia mati punya utang dia, ya kan? Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, biar pada sehat, biar pada afiat, bisa istiqomah, terawihnya bertahan. Jadi terawih itu bukan yang terdepan, tetapi yang bertahan. Di depan baru-baru, hari ke-10 hilang udah. Jadi terawih itu bukan yang terdepan, tapi yang bertahan. Biar pada sehat. Amin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي الإمام الترمذي أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك لهم لنا في شهر رمضان بارك لهم لنا في شهر رمضان وأعيده اللهم سنين بعد سنين أعواما بعد أعوام زائدين لا منتقصين راضين غير صاهدين مقبول لا مطرود مجتمعين لا متفرقين اللهم انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang betul mutlak dari Allah, kalau ada yang salah doain biar diperbaiki oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.